Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Akmaluddin Akbar dari mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat dan yang berjudul Pengaruh Warna pada Interior Unit Transfusi Darah sebagai Penunjang Psikologis Penggunanya. Kemudian saya akan melanjutkan di bagian struktur artikel ilmiah yang telah saya buat. Yang pertama ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitian, kemudian ada kajian pustaka, kemudian ada hasil penelitian, kemudian ada pembahasan, dan ditutup oleh kesimpulan. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa saya memilih judul ini. Judul ini dengan kata kuncinya yaitu donor darah, warna, psikologi, dan desain interior. Jadi, kita tahu bahwa donor darah memberikan stigma menakutkan bagi masyarakat karena terdapat proses yaitu penyadapan darah. Untuk itu, saya membuat gerakan baru untuk meningkatkan jumlah donor darah. Kemudian saya juga mengutip dari seorang ahli yaitu bernama Pyle. Pyle mengatakan dengan warna dapat diciptakan suasana ruang yang berkesan kuat, menyenangkan, dan sebagainya, sehingga secara psikologis dapat memberi pengaruh emosional. Segala apapun kegiatan yang dilakukan OTD itu demi menunjang agar tertariknya masyarakat untuk donor darah. Untuk itu, saya ingin memberi kenyamanan dan kerileksan bagi para pendonor maupun yang akan mendonorkan darahnya, yaitu dengan memperhatikan desain-desain interior dari OTD tersebut. Dan salah satu aspeknya adalah warna. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yang pertama yaitu apakah penyebab dari sedikitnya kelayakan darah di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi psikologis pendonor ketika berada di unit transfusi darah. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh desain warna interior UTD pada seseorang yang ingin sukarelawan mendonorkan darahnya. Kemudian ada tujuan, di mana tujuan ini menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengetahui penyebab dari sedikitnya darah pendonor yang layak. Kemudian yang kedua, mengetahui kondisi psikologis pendonor ketika berada di UTD. Kemudian mengetahui pengaruh desain warna interior UTD pada psikologis pendonor maupun bukan pendonor. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu ada dua, yaitu literatur review atau studi literatur, kemudian ada kuesioner. Di sini saya kuesionernya menggunakan Google Forms. Jadi di studi literatur saya gunakan untuk membuat panduan atau mencari panduan tentang pengerjaan artikel ilmiah ini dan penunjang konsep-konsep yang ada di artikel ini. Kemudian ada kuesioner. Kuesioner ini berupa pendapat dari teman-teman responden yang membantu saya untuk mendukung dari penelitian ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka yang saya gunakan yaitu yang pertama prosedur donor darah. Merupakan mekanisme serangkaian kegiatan dari donor darah. Yang pertama yaitu validasi data pendonor. Validasi ini berupa pengecekan syarat awal dari pendonor yaitu berat badan minimal 40 kg dan umur minimal 17 tahun. Kemudian ada pengisian form pendonor yang berisi tentang riwayat pendonor, identitas pendonor, riwayat penyakit pendonor, dan golongan darah pendonor. Kemudian dilanjutkan menunggu di ruang donor untuk pemeriksaan awal. Di tempat ini biasanya sangat menimbulkan kecemasan bagi para pendonor dikarenakan kita belum resmi dinyatakan untuk donor kecuali telah melewati pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal ini itu berupa pengecekan hemoglobin, berat badan, dan tensi. Jika kita diloloskan, maka kita akan mencuci lengan kita terlebih dahulu sebelum pengambilan darah. Pengambilan darah ini termasuk cukup lama ya teman-teman, sekitar 10 menitan. Dan di ruangan ini tuh sangat memberikan kecemasan yang lebih bagi para pendonor karena terjadinya penusukan jarum dan pengambilan darah untuk ditransferkan di tempatnya. Kemudian setelah itu kita berada di ruang pemulihan sekitar 10 menit atau 15 menit. Kemudian kita dipulangkan dengan membawa snack donor. Kemudian saya akan menjelaskan tentang psikologi warna. Warna memiliki pengaruh kuat terhadap suasana hati dan emosi manusia, membuat suasana panas, dingin, provokatif atau simpatik, menggairahkan atau menenangkan.
karena warna merupakan sebuah sensasi yang dihasilkan oleh otak dari cahaya yang masuk melalui mata. Dari efek kejiwaan atau sifat khas yang dimiliki oleh warna, warna itu dibagi menjadi dua, yaitu golongan warna panas dan golongan warna dingin. Di mana di skema warna psikologi yang saya paparkan, untuk warna panas itu berpuncak pada warna jingga dan warna dingin berpuncak warna biru kehijauan. Efek psikologis warna panas seperti merah, jingga, dan kuning memberi pengaruh psikologis panas, menggembirakan, menggairahkan, dan merangsang. Sedangkan warna kuning dan turunannya itu memiliki kesan hangat dan menyenangkan karena warna kuning seperti sinar matahari yang baru terbit sehingga memberi kesan semangat di pagi hari. Sedangkan warna dingin, biru dan hijau memberi pengaruh psikologis menenangkan atau damai. Itu saya ambil kutipan dari Pyle and Byron. Dari hasil penelitian ini itu saya mendapatkan 44 responden dan saya sangat berterima kasih kepada 44 responden karena membantu saya telah menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini saya bagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama demografi, yang kedua yaitu tentang faktor ketertarikan, yang ketiga yaitu faktor psikologis. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama yaitu demografi. Di demografi itu saya menjadi 3, yaitu usia, jenis kelamin, dan status. Untuk responden usia terendah yaitu 16 tahun dan yang usianya paling tinggi yaitu 37 tahun dengan responden yang paling tinggi yaitu pada usia 18 tahun. Dan yang paling rendah dengan 1 orang responden yaitu pada usia 21, 24, 35, dan 37. Untuk jenis kelamin sendiri yaitu masing-masing pria dan wanita yaitu 12 dan 32 dan mayoritasnya adalah wanita. Untuk statusnya sendiri 41 orang itu merupakan pelajar atau mahasiswa, sedangkan pekerjanya itu hanya 3 orang. Hal tersebut bersesuaian dengan batas usia pendonor yang memang juga harus membatasi usia pendonor. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendonor terbanyak di kalangan pemuda-pemudi Indonesia. Untuk yang kedua yaitu faktor ketertarikan. Yang pertama yaitu ternyata hanya 25% orang atau responden yang sudah pernah donor darah dan sisanya 75% itu belum pernah donor darah. Kemudian tempat donor darah yang sering dijumpai oleh teman-teman yaitu di event-event yang memang mengadakan donor darah. Dan yang kedua yaitu di UTD atau PMI dan sisanya yaitu di tempat lainnya. Ternyata mereka lebih suka diadakan donor darah di event-event tertentu daripada harus datang di UTD PMI. Kemudian yang ketiga yaitu faktor tidak donor darah. Nah, faktor tidak donor darah ini ternyata paling banyak yaitu tidak memenuhi syarat. Kemudian dilanjutkan karena takut dan kemudian belum sempat. Untuk yang kurang memenuhi syarat yaitu dikarenakan masih kurangnya berat badan, tensi, hemoglobin, dan umur, dan faktor-faktor lainnya yang menjadi standar untuk donor darah. Itu faktor psikologis. Di faktor psikologis ini yang pertama itu tingkat kenyamanan pengunjung UTD. Diagram tersebut menyatakan bahwa responden mayoritas adalah cukup nyaman, namun masih ada yang merasa kurang nyaman dan tidak nyaman, dengan jumlah masing-masing respondennya 6 dan 5. Alasan mereka yang perlu saya garis bawahi yaitu desain ruangan yang masih terkesan menegangkan, karena kebanyakan rata-rata responden mengatakan hal tersebut. Kemudian untuk tingkat ketakutan responden ketika donor darah. Tingkat ketakutan ini itu menunjukkan tahapan donor darah, di mana nomor 1 yaitu ketika kita mendaftar dan mengisi formulir, kemudian yang kedua yaitu pengecekan berat badan, tensi, dan hemoglobin, kemudian yang ketiga yaitu proses transfus darah, kemudian yang keempat yaitu proses pemulihan, dan yang kelima yaitu ketika kita meninggalkan UTD. Ternyata di diagram tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketakutan responden yaitu ketika
pemeriksaan, dan penyedotan darah. Kemudian untuk tingkat pengaruh warna interior pada OTD sendiri, diagram tersebut menyatakan bahwa mayoritas responden berpendapat tentang kemungkinan ada pengaruh warna dari interior OTD dengan psikologis pendonor ataupun calon pendonor. Jadi, dari hasil penelitian yang saya dapatkan, ternyata para responden kurang nyamannya terhadap kegiatan donor darah itu diakibatkan karena ketakutan, sedangkan mereka belum tahu untuk meminimalisir ketakutannya. Dan banyak respon dari responden yaitu menyarankan untuk mendesain warna pada interior UTD-nya. Oleh karena itu, saya di pembahasan ini saya akan membahas penempatan warna pada interior di UTD di masing-masing ruangannya. Yang pertama yaitu ruangan tunggu. Ruangan tunggu ini merupakan ruangan pertama yang dijumpai oleh para pendonor maupun calon pendonor karena dilakukan proses administrasi, sehingga pada ruangan ini harus terlihat menyenangkan agar menggiring pemikiran mereka untuk hal yang menyenangkan. Kemudian yang kedua ada ruangan pemeriksaan. Ruangan pemeriksaan ini dimulai dari pengecekan berat badan, kemudian pengecekan penyakit sebelumnya, kemudian pengecekan tensi, dan pengecekan sampel darah untuk melihat tingginya hemoglobin yang kita miliki, yang menjadi standar untuk para pendonor. Dan di ruangan ini itu menjadi acuan untuk kita lolos atau tidaknya menjadi seorang pendonor. Kemudian yang ketiga ada ruangan aftaf, yaitu atau ruangan tempat berlangsungnya penyadapan darah. Di penyadapan darah itu terjadi proses penusukan jarum dan pentransfusian darah dari tubuh pendonor ke tempat yang telah disediakan. Di tempat ini memang terlihat cukup menegangkan. Kemudian ada ruangan pemulihan. Di ruangan pemulihan ini yaitu tempat berlangsungnya refleksi pada tubuh pendonor setelah melakukan pengambilan donor darah. Biasanya para pendonor akan diberikan makanan, sehingga ruangan ini harus memberikan kesan refleksi bagi para pendonor. Di kesimpulan ini, saya mengatakan bahwa fakta di Indonesia masih kurangnya standar kelayakan dari darah para pendonor. Oleh karena itu, UTD harus meningkatkan inovasinya untuk menarik banyak masyarakat untuk datang untuk donor darah. Untuk itu, diperlukan desain baru pada warna interior ruangan-ruangan di UTD. Oleh karena itu, berdasarkan fungsinya, keseluruhan ruangan pada unit transfusi darah harus mampu memberikan kenyamanan dan ketenangan para pendonor agar mampu mereduksi perasaan tegang dan takut. Pada proses donor darah, warna-warna telah dikategorikan menjadi stimulus, yaitu rasa tenang, rileks, dan nyaman adalah ruangan dengan dominasi warna yang sejuk dan dingin, dikombinasi dengan warna putih yang memiliki kesan bersih dan tenang. Untuk ruangan tunggu menggunakan warna aksentuasi coklat sebagai warna yang memberikan kesan hangat agar tercipta kesan nyaman. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.